Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Sudah siap. Siapa? Semangat ya. Siap, Pak. Pak. Sehat selalu ya, Pak. Ya, bagus. Semangat banget ini Pak. Salam Baik. olahraga. Jaya. Oke. Mungkin sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, eh, sebaiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas bisa pimpin doa kepada Muhammad Rizaldi. Dipersilakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, ada baiknya kita membacakan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum lanjut ke pembelajaran, mungkin di sini Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Eh, untuk yang namanya Bapak sebutkan bisa eh, on mic ya. Eh, Siswa Alfredo, Hadir Pak, siapa? Apriyuda, apakah ada? Siap, hadir Bapak. Azom Fahmi, Siap hadir Pak. Evan Aryansyah. Hadir, Pak. Oke, Indra Osama, apakah ada? Siap hadir, Pak. Haris Wafi, apa ada? Ada, Pak. Oke. Galeri, oke. Hadir, Pak. Maaf, Pak, Muhammad, sambil makan, Muhammad Pak. Rizaldi, Hadir, Pak. oke. Salwa Asrahayu, Hadir Bapak. iya, bagus. Rahmat Ridho Ilahi, Siap, hadir Pak. Izin off cam Pak, lagi di perjalanan pulang ke Padang Pak. oh ya. Julian, Hadir, Bapak. oke, bagus. Baik, Eh, mungkin langsung saja Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Eh, oke, baik. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari salah satu cabang olahraga, yaitu atletik. Sebelum Bapak melanjutkan, di sini pasti nggak asing kan sama atau pernah dengar tentang olahraga atletik. Mungkin bisa dikemukakan pendapat bagi yang tahu apa sih atletik itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Saya Pak. Ya, boleh. Lomba lari Pak, lomba lari atletik Pak. Oh, ya. Ada yang lain? Mungkin? Saya Pak. Ya, silakan boleh. Tes stamina Pak. Stamina Pak. Tes stamina. Ya, ada lagi? Saya, Pak. Ya, boleh Julian. Oh, aktif Lompat ya. jauh, Pak. Oh, lompat jauh. Oke. Baik, langsung saja ya. Nah, apa sih atletik itu? Di sini Bapak akan jelaskan sedikit. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang sering dipertandingkan atau diperlombakan, di mana dalam atletik itu meliputi nomor-nomor seperti nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, kemudian perlombaan atau pertandingan yang sering dilombakan dalam atletik itu ada nomor lempar, seperti
ada lempar lembing, kemudian ada lempar cakram, kontramatir, dan tolak peluru. Nah, tadi kan atletik itu kan banyak tuh nomor-nomornya. Ada lari, lompat, lempar, dan jalan. Lari itu biasanya ada lari jarak jauh, menengah, dan pendek. Kemudian lompat itu biasanya ada lompat jauh, lompat tinggi, sama lompat gala. Terus untuk yang lempar, seperti yang di PowerPoint Bapak ini ada ya lempar lembing, lempar cakram, dan lontar martil, serta torak peluru. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu dari cabang nomor lempar ini ya, yaitu tolak peluru. Mungkin bisa dilihat di PowerPoint Bapak, eh, di sini pernah dengar kan apa sih tolak peluru itu? Mungkin siswa Bapak bisa mengungkapkan pendapatnya yang kalian tahu mengenai tolak peluru. Ada yang tahu nggak apa sih tolak peluru itu? Bisa hidupin mic-nya. Ervan, Nggak bisa? tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Oh, ya udah kalau kurang tahu. Oke, di sini akan Bapak jelaskan ya, apa sih tolak peluru itu. Nah, eh, tolak peluru merupakan salah satu nomor yang terdapat eh, dalam perlombaan atletik, tepatnya pada nomor lempar, pada cabang olahraga atletik ya. Sesuai dengan namanya, tolak peluru itu dilakukan tidak dilempar, tetapi ditolak atau didorong. Hal ini sesuai dengan peraturan bahwa peluru itu harus didorong atau ditolak dari bahu dengan menggunakan satu tangan. Nah, mungkin selanjutnya kita akan membahas teknik dasar dalam olahraga tolak peluru ini. Nah, untuk tolak peluru itu banyak tuh teknik dasarnya. Pertama ada yang namanya teknik memegang pelurunya. Gimana sih cara memegang peluru yang benar, baik agar hasil tolakan kita jauh. Kemudian ada yang namanya teknik posisi badan saat ingin melakukan tolak peluru. Kemudian ada teknik gimana cara melakukan tolak peluru tersebut, dan yang terakhir itu teknik akhiran dalam melakukan tolak peluru. Oke, kan Bapak lanjut. Nah, dapat dilihat pada PowerPoint Bapak. Nah, ada gambar. Nah, ini adalah salah satu teknik dalam memegang peluru, di mana peluru diletakkan di telapak tangan dan jari-jari sebagai tumpuannya. Oke, nah di sini akan Bapak baca. Pertama, cara memegang peluru itu peluru dipegang dengan jari tangan dan diletakkan di telapak tangan bagian atas, kurang lebih di sini ya. Nah, selanjutnya peluru itu diletakkan pada telapak tangan bagian atas dan ujung telapak tangan dekat dengan jari-jari agar peluru itu nggak mudah jatuh. Nah, selanjutnya fungsi jari tangan ini direnggangkan atau dibuka sesuai dengan ukuran pelurunya ya. Dan jari ini digunakan untuk menahan dan memegang peluru. Kemudian ada jari kelingking dan ibu jari digunakan untuk menggenggam ya sebagai tumpuan untuk menahan peluru agar peluru itu tidak tergelincir atau jatuh. Nah, yang kelima itu setelah peluru tersebut digenggam atau dipegang dengan baik, kemudian letakkan pada bahu di sini, kurang lebih eh, posisi bahu lurus saat akan melakukan eh, tolakan. Nah, kemudian pada waktu memegang dan meletakkan peluru itu, usahakan agar keadaan seluruh badan, tangan jangan sampai kaku, tapi harus dalam keadaan rileks. Oke, bakal Bapak lanjutkan lagi ke teknik yang kedua. Dapat dilihat di PowerPoint Bapak, ini adalah salah satu teknik juga dalam tolak peluru, yaitu posisi badan ketika ingin menolak. Di sini
akan Bapak jelaskan sedikit gimana sih posisi badan ketika ingin menolak. Yang pertama yang bisa kita lakukan ketika ingin melakukan tolak peluru yaitu pertama ya berdiri tegak menyamping ke arah tolakan dengan posisi kaki dibuka. Nah, selanjutnya mungkin kaki kiri atau kaki kanan eh, atau kaki yang dapat menjadi tumpuan itu eh, agak sedikit dimajukan ke samping kanan. Kemudian berat badan berada pada kaki yang menjadi tumpuan agar condong. Kemudian tangan tangan kita diusahakan tangan yang terkuat ya untuk menolak diletakkan di bahu atau pundak. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langsung saja ada yang teknik selanjutnya itu bagaimana cara kita melakukan tolakan. Nah, kurang lebih bisa dilihat di gambar bagaimana cara melakukan tolakan. Pertama, bersamaan dengan memutar badan ke arah tolakan, siku ditarik seorang ke arah belakang atau menyamping. Pinggul dan pinggang serta perut diputar ke depan, ke atas hingga dada terbuka menghadap ke depan corong atau area yang akan ditujukan. Dagu diangkat atau agak ditegakkan, pandangan tertuju ke arah yang akan kita tolakkan. Saat seluruh badan menghadap ke arah tolakan, secepatnya peluru tersebut dilontarkan atau kita tolak sekuat mungkin ke arah papan tolakan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk teknik yang terakhir yaitu sikap badan setelah melakukan tolak peluru. Nah, di sini akan Bapak jelaskan posisi badan setelah melakukan tolak peluru, yaitu setelah peluru yang dilontarkan atau didorong tersebut lepaskan dari tangan, secepatnya kaki yang digunakan untuk menolak itu diturunkan agar atau mendarat kira-kira menepati tempat bekas kaki kiri dengan lutut agak dibengkokkan. Kemudian kaki kiri kedepankan ke belakang lurus dan lemas untuk Di record kali ya. membantu menjaga keseimbangan. Nah, Hanya kena ulang badan lagi. condong ke depan, dagu diangkat, badan agak miring ke samping, dan pandangan ke arah jatuhnya peluru yang kita tolak. Dan yang terakhir, tangan kanan dengan siku agak dibengkokkan, berada di depan sedikit, agak dibawahkan badan. Kemudian tangan atau lengan kiri lemas, lurus ke belakang untuk membantu menjaga keseimbangan. Nah, kurang lebih seperti itu cara melakukan tolak peluru. Mungkin akan Bapak tampilkan ya contoh gimana sih melakukan tolak peluru. Eh, Apakah tampil videonya? Halo? Tampil, Pak. Bentar. Nah, ini mungkin awalannya. Nah, posisi tangan saat memegang peluru, posisi badan, tolak. Kurang lebih
lebih untuk pembelajaran tolak peluru eh, yang Bapak dapat sampaikan cukup terlebih dahulu ya. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari Siapa? ini? Izin bertanya, Bapak. Ya, boleh nak. Izin rekan-rekan. Ini kan Pak, dalam olahraga tolak peluru itu punya pelurunya yang warna hitam tuh ya Kak? Ya, benar. Tuh Pak. Ya. Nah, ukuran dan berat peluru tersebut berapa Pak? Buat putra atau putrinya? Makasih Bapak. Oke, baik. Mungkin apakah teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan teman kalian? Tidak bisa, Pak. Ada yang bisa? Tidak, Pak. Oke, mungkin sini Bapak akan mencoba menjawab. Untuk tolak peluru, untuk putra dan putri tentu saja untuk berat pelurunya itu berbeda ya. Untuk putra biasanya berat pelurunya itu sekitar 7 kiloan. Sedangkan untuk yang putri untuk berat pelurunya itu kurang lebih 4 kilogram. Untuk siswa APRI gimana? Sudah mengerti? Siap, sudah mengerti Pak. Terima kasih Oke. atas penjelasannya Pak. Siap, Pak. Udah ngerti, Pak. Ya, ya. Mungkin Bapak Acong nanya, Jo. Jawab, Jo. masih ada nggak Udah yang ngerti, pengen Pak. ditanyakan? Iya, Pak. Saya, Pak. Betul, Bapak. Tolong ulangin, Pak. Penjelasannya saya nggak nyimak. Waduh, kamu ini gimana? Bisa nggak nyimak ini? Pak, rokoknya kok mati, Pak? Oh, oh, baik. Bapak rasa cukup ya untuk pembelajaran kita hari ini. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan praktek langsung di lapangan untuk pembelajaran atletik, yaitu nomor lempar, yaitu tolak peluru. Mungkin Bapak rasa sekian dulu untuk pertemuan pada hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.